Salam Indonesia, selamat petang pemirsa Jogja TV, saya Indah Ardina kembali menyatu bersama dengan Anda. Senang sekali hari ini kita akan bahas satu tema yang pastinya ini akan menggenapi kebutuhan informasi yang memang seharusnya kita miliki. Bersama dengan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta, kami menyapa Anda dengan satu tema mengenai bagaimana persiapan hidup berkeluarga mencegah KDRT. Wow, penting banget ya. Yang sudah berkeluarga aja perlu loh, apalagi yang belum. Ya nggak sih? Ada tamu-tamu spesial yang hari ini sudah bersama dengan kami. Seperti biasanya Ibu Kepala Dinas hadir di sini. Selamat petang Bu Kadis. Selamat sore, iya, Mbak Indah. Sehat. Selamat sore semua pemirsa Jogja TV. Iya, baik. Ibu selalu sehat, selalu semangat untuk bersama dengan kami semua. Iya, Matur nuwun ya. Iya, baiklah. Dan temanya hari ini persiapan hidup berkeluarga mencegah KDRT. Ini penting banget ya. Menarik sekali dan penting. Ya. Oke. Kalau pas lagi pacaran biasanya kan lagi senang-senangnya gitu ya. Tapi nggak mikir ke situ. Begitu nanti berumah tangga, kadangkala kemudian banyak masalah yang muncul, ternyata terjebak dalam posisi KDRT. Jangan sampai seperti itu. Lalu jadi klien kami, Mbak. Nah, iya. Itu yang padahal yang waiting list di layanan-layanannya DP3AP2 itu banyak sekali kalau kita cek ke sana. Ada seorang Bapak yang hadir bersama dengan kita. Beliau adalah Pak Cah, biasanya gitu ya. Pak Cah ini dari Wonderful Family Institute. Bapak Cahyadi Karyawan. Sehat Bapak? Sehat. Aja, sebenarnya Pak Rawuh di sini. Alhamdulillah, senang iya, banget, baiklah. Bu Kadis tadi tidak saya sebutkan secara lengkap, tapi boleh saya sebutin dulu ya, yaitu Ibu Erlina Hidayati Sumardi, SIPMM. Ibu sudah sangat famous sih soalnya ya. Oke, Pak Cah, matur nuwun, selamat datang Pak Cah. Ini kok Wonderful Family Institute gitu ya? Oke, apa itu Pak? Boleh kasih tahu dulu ke kita sebelum nanti Bu Kadis pangandikan. Itu kita membuat kegiatan-kegiatan intinya edukasi keluarga. Tujuan kami untuk meningkatkan ketahanan keluarga. Sehingga kami membuat sejak edukasi pranikah, edukasi keluarga sakinah, edukasi untuk orang tua, parenting, termasuk konseling. Jadi sebagaimana ngendikan Ibu Kadis ya, di dinas banyak sekali waiting list untuk konseling berbagai ada apa sih Bu? Puspaga, gitu. Tisaga? Iya, ya jadi kan? yang online, yang offline maupun untuk layanan kekerasan. Baik. Lajeng kami Pak? juga demikian, ada layanan konseling, tapi kami lebih fokus kepada konseling pasangan suami istri Mbak Indah. Sehingga kita sama inti yang kami lakukan karena meningkatkan ketahanan keluarga itu mencegah kekerasan dalam keluarga, membuat keluarga-keluarga harmonis, bahagia, kurang lebih begitu. Base camp ada di mana Pak? Kantornya ada di rumah kami di Banguntapan, Jogja. Di Banguntapan, Iya, baiklah. Dan orang bisa mengakses ke sana dengan cara? Mudah. Ya, langsung datang? Kalau konseling harus pakai janjian lebih dulu dengan appointment dulu, Kemudian nanti akan dapat jadwal, waktu, baru kemudian baik datang offline ataupun online. Jadi yang online ya selama ini dari mana-mana banyak karena online ya. Tapi kalau offline ya kita jadwal sesuai dengan ketersediaan tenaga kami. Baiklah. Karena antrinya memang luar biasa ya. Banyak nggak mampu kita menangani semuanya. Baiklah. Jadi banyak masalah ya. Ternyata ya. Online itu melalui apa Pak biasanya konselingnya? Bisa melalui Zoom, bisa melalui video call sesuai dengan kesepakatan. Karena ada juga warga Indonesia yang di Amerika, di Eropa, di berbagai negara, di Australia, layanannya ke di Jepang. Iya. Karena mereka merasa lebih cocok kultur keluarganya untuk didiskusikan dengan orang Indonesia daripada mereka mengakses konselor yang ada di sana. Ini berbayar atau tidak Pak? Free 100%. Dari tahun 2000 Mbak. Boleh nggak kita tepuk tangan? Boleh ya? Tangan. Jadi 26 tahun kami melayani. Ada berapa Pak keluarga penjengah? Jadi artinya teman-teman yang melayani ada berapa? Kalau tim yang inti hanya saya dan istri. Kemudian relawan ada sekitar 10 orang, Mbak. Dan ini mitra dari DP3AP2. Oh iya, sudah lama. Keren sekali ya. Kalau kami sendiri nggak mampu secara SDM dan sebagainya, karena banyak sekali klien membutuhkan. Dan apresiasi untuk Ibu dan kawan-kawan, karena Ibu kemudian bersinergi dengan banyak lembaga untuk bisa kemudian melayani masyarakat Yogyakarta. Baiklah. Ya pemirsa, matur nuwun Anda bersama kami. Terima kasih. Informasi ini tadi setidaknya dari Pak Cah ini juga melegakan kita gitu ya, karena dinas juga punya mitra yang kemudian melayani masyarakat.
caranya seperti apa. Next ya, panjenengan bisa berkenalan langsung dengan lembaga dari Pak Acah dan kawan-kawan ini. Nah, kembali ke KDRT, Anda tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini masih menjadi masalah di daerah istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun 2025, ini hampir setengah dari kasus kekerasan yang tercatat ini merupakan kasus KDRT. Dampaknya ini tidak hanya dirasakan korban, tapi juga bisa anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Nah, melalui dialog interaktif kita kali ini, kita akan membahas pentingnya membangun keluarga yang sehat sejak awal. Ini sangat penting. Dan melalui persiapan pranikah, komunikasi yang baik, pengelolaan emosi, serta pemahaman hak dan kewajiban dalam keluarga. Harapannya pasti kesadaran ini bisa menjadi langkah nyata untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ketua kelas perempuan dan anak DDIY sudah rawuh di sini. Kita dengar dulu petanya seperti apa ya, Bu. Monggo Bu, silakan Pak Andika dulu. Ya, jadi ternyata makin zaman makin maju itu semakin dipermudah dengan segala macam teknologi dan sebagainya. Artinya komunikasi harusnya itu mendekatkan antar anggota keluarga gitu harusnya, ya. Karena kan sekarang gampang sekali gitu lewat HP, lewat apapun gitu. Tetapi justru perkembangan yang seperti ini, yang mengglobal seperti ini, dengan banyak akses informasi yang bisa didapatkan tadi, itu juga mengandung permasalahan, membawa masalah-masalah ke dalam keluarga. Jadi pertama, kemudian kesehatan mental yang menjadi tidak baik. Yang kedua, hubungan relasi itu menjadi justru renggang karena ternyata masing-masing anggota itu kemudian memiliki keinginan untuk justru komunikasinya ke orang-orang lain, tidak sesama anggota keluarga, sehingga kemudian menjadi renggang komunikasi dan hubungan relasinya, dan itu menimbulkan masalah-masalah di dalam keluarga. Jadi ketidakrekatan komunikasi relasi itu menimbulkan konflik-konflik. Dan kesehatan mental yang kemudian juga berpengaruh di situ menambah tajam konflik-konflik di dalam keluarga, sehingga kasus-kasus KDRT baik antar pasangan suami istri maupun terhadap anak itu juga menjadi semakin meningkat gitu. Yang mengakses kepada layanan kami itu adalah yang mengadu. Pasti ada banyak lainnya keluarga-keluarga yang belum mengadukan atau enggan mengadukan, merasa malu mengadukan permasalahan-permasalahan di dalam keluarga yang sebetulnya kemudian permasalahan itu kemudian bisa keluar mempengaruhi, berdampak pada orang-orang lain di luar dari keluarga. Feeling Ibu yang mengadu sama yang nggak mengadu itu lebih banyak yang tidak mengadu pasti. Jadi kita bisa lihat sendiri ya di dalam permasalahan kita gitu, ada banyak sekali yang kita bisa lihat bahwa itu berawal dari keluarga yang tidak harmonis tadi. Anak-anak yang memiliki perilaku menyimpang atau nakal yang kemudian berdampak pada orang lain, melakukan kenakalan-kenakalannya, kemudian bahkan orang-orang dewasa begitu ya, yang kemudian juga melakukan kekerasan apapun, baik verbal, fisik dan sebagainya. Nah, itu juga menunjukkan bahwa ada masalah sebetulnya di dalam mereka sendiri dan di dalam keluarga mereka begitu, sehingga kemudian itu berdampak pada perilaku mereka. Nah, tadi Pak Cah kan menyampaikan bahwa edukasi pranikah itu kan penting sekali. Ya. Sehingga ketika mau berkeluarga itu harusnya belajar dulu medan apa sih yang mau dimasuki begitu ya Pak Cah ya. Sehingga kemudian paham harus menyiapkan apa saja untuk memasuki medan itu begitu. Permasalahan apa saja yang rentan untuk timbul di dalam keluarga-keluarga baru dan seterusnya. Termasuk permasalahan apa ketika nanti akan mengasuh anak, itu kan harusnya menyiapkan dari awal sebelum memiliki anak bahkan gitu ya. Nah, seringkali masyarakat kita itu mengesampingkan hal-hal seperti itu, menganggap bahwa ya karena cinta dan sebagainya tadi ya, menganggap bahwa berkeluarga itu happy-happy-nya aja gitu yang dipikirkan gitu. Tidak belajar dari awal terkait dengan kerentanan-kerentanan tadi. Dan ketika sudah berkeluarga, maka kemudian terkaget-kaget gitu ya. Adaptasi yang tidak berhasil, komunikasi yang tidak lancar, pengaruh-pengaruh dari luar pasangan yang kemudian juga ikut mempertajam kegagalan adaptasi dan sebagainya tadi. Dan kemudian persoalan ekonomi dan sebagainya yang tidak tersiapkan dari awal. Nah, itu kemudian menimbulkan permasalahan. Dan dari kasus KDRT yang diadukan kepada semua layanan korban kekerasan, artinya tidak hanya kepada kami ya, tetapi juga di UPT PPA-nya kabupaten kota, di LSM-LSM yang menangani dan sebagainya, itu cukup besar. Dan kecenderungan untuk naik dari tahun ke tahun kasus KDRT-nya gitu.
Dan biasanya yang mengadu itu yang sudah agak berat gitu ya. Saking sudah tidak kuat gitu ya. Yang sudah masalahnya itu sudah tinggi gitu. Bahkan kami juga koordinasi rakor juga ya dengan Pengadilan Agama Kabupaten Kota. Itu mereka juga menyampaikan bahwa ketika sudah masuk ke pengadilan itu biasanya kasusnya sudah sangat berat sehingga sulit untuk didamaikan dan akhirnya berujung perceraian. Dan angka perceraian di DIY ini dari tahun ke tahun naik. Nah, ini padahal di dalam keluarga yang kemudian bercerai itu kan ada anak-anak juga ya, yang pasti akan terdampak dari perceraian-perceraian seperti itu. Kemarin barusan ada demo ya Pak Cahya terkait dengan putusan nafkah yang tidak dijalankan setelah putusan cerai gitu. Artinya ada banyak anak-anak yang kemudian tidak tercover hidupnya dengan baik gitu karena putusan cerai nafkah tadi yang mengandung nafkah terhadap anak tadi tidak dijalankan. Dan ini juga menimbulkan kekerasan terhadap si ibu yang mengasuh anak-anak dari pasca perceraian itu gitu. Oh, itu jangan dianggap bukan kekerasan loh, itu kekerasan ya. Karena itu hak anak yang kemudian tidak dipenuhi. Yang akhirnya kemudian juga menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran perempuan gitu bahwa sebelum nikah itu harus kerja sehingga kalau ada apa-apa itu kemudian survive begitu. Bahkan kemudian pikiran seperti itu muncul juga di kalangan remaja-remaja kita. Pikirannya adalah kalau gagal berumah tangga gitu, bukan semoga sukses berumah tangga gitu ya. Ya itu Mbak yang terjadi sekarang. Ya, setidaknya dengan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, ini membuka cakrawala berpikir teman-teman kita ya, anak-anak kita yang sekarang ini mungkin sudah dewasa muda, yang sudah berencana mau menikah, ya kadangkala jangan sampai wahwo gitu ya. yang dibayangin kan selalu wah ya. Oke, berarti kayak saya sekarang ketemu terus sama pacar saya ini karena sudah berumah tangga dan lain, tapi nanti ketika ada masalah, jebulnya begitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Justru kalau kita bicara soal keluarga berencana yang dirancanakan itu tadi gitu ya. Betul. Bukan hanya pembatasan jumlah anak dan sebagainya. Bukan hanya itu, tapi keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas yang direncanakan tuh ya semuanya gitu, menyangkut apa saja kemudian menjadi kebutuhan rumah tangga. Matur nuwun Bu Kadis, ini sangat penting. Kadangkala kalau yang ngomong orang tua sih kadangkala juga masuk sini keluar sini gitu ya. Atau nggak sempat keluar sini, masuk sini keluar sini. Tapi kalau yang bicara adalah seseorang yang kemudian mengampu seluruh permasalahan soal perempuan, soal anak dan sebagainya di DIY, ini juga seringkali kemudian direnungkan. Terima kasih banyak. Nanti Ibu juga akan pengantikan lagi. Pak Cah, sebelum nanti ngobrol-ngobrol lagi soal itu, yang konseling ke tempat Pak Cah itu paling banyak apa Pak? Paling banyak memang terkait dengan kalau dalam datanya BPS itu kan mengatakan percekcokan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan. Itu kan angkanya 6 tahun terakhir 2020 sampai 2025 kemarin, itu kan angkanya selalu di atas 60%, Pak. Selalu di atas 60%. Mengapa orang bercerai? Karena bertengkar, cekcok terus-menerus yang tidak bisa diselesaikan. Nanti kalau kita lihat data, faktor ekonomi itu nomor 2. Nomor 3-nya meninggalkan pasangan. Nomor 4-nya baru KDRT. Tertingginya itu cekcok dan bertengkar terus-menerus, meskipun latar belakang cekcoknya macam-macam ya Mbak Indah ya. Tapi inilah yang menjadi faktor terbesar dan begitulah yang kami hadapi setiap hari di ruang konseling baik online maupun offline ya, menghadapi orang-orang bertengkar dengan aneka latar belakang pertengkarannya itu. Oke, Bapak sering ketemu dengan pasangan yang suka cekcok itu tapi konseling bareng nggak? Iya, konseling bareng. Jadi mayoritasnya konseling bareng, Mbak. Mayoritasnya. Oh iya. Tapi di depan Bapak mereka bertengkar lagi nggak? Bertengkar, iya, masih bertengkar. Iya. Jadi nggak acting kemudian rukun gitu ya? Itu nggak konseling, itu drama. Susah mau actingnya susah, karena lagi emosi, jadi susah mau acting. Jadi Bapak lihat bagaimana mereka kemudian bertengkar cekcok di situ? Betul. Tapi nggak ada yang KDRT di situ? Oh nggak, Mbak. Jadi kalau kita kan mesti pertama menghadapi dulu satu persatu dulu. Kemudian kita lihat kondisinya sudah siap dipertemukan belum. Jika mereka secara emosional sudah siap dipertemukan, baru kami pertemukan mereka berdua gitu. Jadi bukan langsung ditemukan. Oh baiklah, jadi ada mediasi sendiri-sendiri kemudian bertemu. Betul Mbak. Tapi bertemu tetap aja masih bertengkar ya? Tetap masih bertengkar. Ketika cross check data, nggak begitu bertengkar di depan kami gitu. Oke. Dan biasanya respon Bapak gimana? Saya curious loh. Oh, jadi kalau mereka seperti itu kita biarkan dulu Mbak, biar mereka berantem dulu di depan kami. Kan mereka juga pasti merasa malu atau merasa sungkan untuk terlalu serius bertengkarnya kan. Mereka akan menahan diri. Nanti kalau mereka udah selesai baru kita timpali gitu. Oh gitu. Jadi Bapak nggak jadi provokator, ojo dipisah. Wes nengke aja. Ada Mbak, sing marah sing ngalah gitu kan. Oh, kita nggak begitu.
Bercanda, Pak. Oke. Baiklah, Bu Gadis. Kalau kita bicara dengan soal dari kasus KDRT ya, Bu ya. Dari kasus KDRT yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta, ini seberapa besar pengaruh ketidaksiapan mental? Itu yang perlu kita bahas juga ya, Bu ya. Dan seberapa pengaruh usia menikah ini muncul ketika itu kemudian menyebabkan ada KDRT dalam pernikahannya? Sudah tentu ada pengaruh yang besar ya ketika menikah belum siap, artinya belum dewasa. Tetap ya, pengaruh besar? Iya, sangat. Sangat. Karena namanya kesehatan mental atau psikologis itu kan mengikuti usia ya. Seringkali walaupun ada anomali-anomali, tapi sebagian sangat besarnya adalah begitu. Sehingga ketika sudah dewasa itu memang secara psikologisnya sudah siap, secara ekonomi sudah siap, secara organ reproduksi dan sebagainya juga sudah siap ketika nanti punya anak dan lain-lain gitu ya. Kesiapan sosial artinya juga bergaul di luar keluarga itu juga sudah relatif lebih siap. Sehingga memang kenapa kami itu punya program pendewasaan usia perkawinan itu yang all out kami lakukan kemanapun begitu ya. Baik langsung ke masyarakat, lewat talk show, lewat macam-macam TV, media sosial dan sebagainya itu kami gencarkan. Karena itu sangat penting pendewasaan usia perkawinan. Nah, kalau belum dewasa, apalagi yang perkawinan anak ya. Jadi undang-undang perkawinan itu kan pernikahan itu kan minimal 19. Kalau anak itu sampai usia 18 ya dihitung sebagai anak. Nah, ternyata di DIY ini juga yang menikah sebelum usia 19, artinya belum matang tadi, itu juga banyak. Apalagi kalau kita melihat dari rekomendasi BKKBN gitu ya. Dispensasi gitu? Bukan, kalau dispensasi itu kan yang di bawah 19 tahun. BKKBN itu merekomendasikan kedewasaan tadi, itu kalau yang putri itu sudah 21 tahun. Oh, jadi lebih dewasa. Yang laki-laki 25 tahun. Itu dewasa begitu ya. Nah, warga kita itu yang menikah putri di bawah 21 tahun itu banyak sekali. Yang laki-laki di bawah 25 tahun itu banyak sekali. Artinya apa? Itulah angka ketidaksiapan yang memasuki berkeluarga tadi yang rentan gitu ya. Tidak siap macam-macam tadi. Terutama ekonomi itu yang sangat berpengaruh begitu ya. Nah, apalagi yang perkawinan di bawah 19 tadi yang secara apapun gitu, analisa apapun itu memang belum siap sebetulnya gitu. Itu juga cukup tinggi. Apalagi yang masih usia anak yang di bawah 18 tahun gitu. Sekarang pun makin muda usianya. Ada yang 13 tahun Pak Cah itu sudah menikah gitu. Yang laki-laki umur 14 tahun menikah karena ya sebagian karena kehamilan yang tidak diinginkan. Yang itu mereka kemudian mengajukan dispensasi gitu ya. Ya memang secara mekanisme untuk kemudian nanti ada putusan diperbolehkan menikah itu kan harus melalui serangkaian gitu ya, serangkaian assessment, pendampingan dan sebagainya sampai kemudian rekomendasi keluar dan pengadilan agama membolehkan atau tidak tadi. Baiklah. Jadi menjawab pertanyaan itu tadi sangat jelas ya, seperti apa Ibu menggambarkan itu. Baik. Nanti kita teruskan lagi pemirsa, tetap di tempat Anda. Kami kembali sesudah jeda pariwara berikut ini. 3, 2, 1, action. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan tentu saja ini istimewa kita bicara soal persiapan hidup berkeluarga mencegah KDRT. Bu Erlina, Kepala Dinas ya DP3AP2 DIY, kemudian Pak Cah ini masih ada di samping saya dan juga tentu ngobrol bersama dengan Anda. Meskipun kita nggak buka line telepon ya, tapi kemudian informasi yang nanti kita kemas bersama-sama ini mudah-mudahan sudah cukup untuk memberikan informasi kepada Anda. Kemana mencari berdua? Gampang sekali kan soalnya. Silakan ke dinas atau juga ke Wonderful Family Institute. Ya, Bu Kades dan Pak Cah, kita lanjut ya. Dari satu sesi itu tadi, sebetulnya informasinya seringkali membuat kita menjadi berpikir ulang gitu. Bagaimana kemudian kita menyelamatkan generasi-generasi yang ada di bawah kita untuk tidak terjebak pada pernikahan dini yang nantinya kesehatan mentalnya tidak baik, kemudian juga menyebabkan berpeluang menyebabkan KDRT. Karena kan mental dia belum siap untuk berkeluarga, jadi kalau ada masalah, kadang-kala nggak bisa diskusi, tangan yang main, apa yang keluar gitu kan. Baiklah. Kalau kita bicara soal Wonderful Family Institute, ada Pak Cah di sini. Ini kenapa ya Pak? Tahun-tahun awal pernikahan ini biasanya pasangan tuh lebih rentan ya terhadap konflik ya. Lebih-lebih kalau nanti kita bicara soal KDRT Pak. Sepanjang yang sudah Bapak lalui seperti apa menjelaskannya? Menariknya data tentang perceraian itu kan memang yang paling banyak bercerai itu kan pada pernikahan di bawah 5 tahun toh Mbak. Jadi kalau teori sosialnya kira-kira bahwa orang menikah itu akan melewati fase honeymoon, bulan madu. Itu asik-asik aja semuanya gitu kan.
Tapi ternyata setelah fase bulan madu selesai, fase keduanya itu paling tidak mengenakan, yang sering disebut sebagai fase distress, fase di mana orang merasa kecewa, orang merasa ekspektasinya tidak sesuai, kemudian mereka mulai menemukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah diharapkan dari pasangan. Kecewanya terlalu dalam. Nah, studi tentang berapa lama pasangan bisa menghabiskan bulan madu itu sangat beragam. Sejak dari yang kurang dari 1 tahun sampai yang tertinggi, saya kumpulkan berbagai studi, berbagai studi akademik tentang berapa lama bulan madu bisa bertahan. Itu maksimalnya 5 tahun. Ada yang di atas 5 tahun tapi itu sangat sedikit. Ada yang di bawah 1 tahun, ada yang di atas 5 tahun. Jadi kira-kira kalau diambil tengah-tengahnya itu pada angka 3 tahun sebetulnya bisa dijalankan, mereka menikmati bulan madu apabila pandai untuk mengelola itu. Maka begitu kemudian bulan madu selesai pada tahun kelima itu, ini kan selesainya itu bukan langsung tiba-tiba gitu ya Mbak Ida, tapi kan menurun gitu. Jadi awalnya meningkat, setelah menikah itu naik situasi bulan madunya, tapi kemudian pelan-pelan menurun, kira-kira itu sampai tahun kelima itu kan habis sama sekali gitu. Nah di titik itulah ketika mereka masuk ke fase kedua, distress yang tidak menyenangkan itu, banyak yang tidak siap, lalu kemudian mereka memilih untuk berpisah. Nah jadi di sini memang persoalan di antara yang kita lihat dari data itu sendiri menunjukkan bahwa persoalan besar bagi keluarga-keluarga di Indonesia diantaranya adalah ketidakmampuan untuk mengelola konflik yang muncul. Ini kan terkait dengan edukasi pranikah. Jadi bagaimana mereka disiapkan bahwa nikah itu ada konfliknya. Nikah itu kita akan bertengkar, kita akan tidak sepaham, kita akan berbeda pendapat. Tapi juga kita bisa menemukan resolusi konflik yang paling tepat untuk keluarga kita masing-masing. Nah, mengedukasi mereka agar kemudian mereka itu mengerti tentang bagaimana menghadapi konflik, itulah yang harus kita lakukan. Dan luar biasa, Ibu Kepala Dinas dengan timnya, ya saya tahu sendiri karena sering diajak jalan-jalan oleh timnya beliau ke kabupaten-kabupaten, ke Gunung Kidul, ke Bantul, dan seterusnya untuk melakukan edukasi ke masyarakat, ketemu langsung dengan masyarakat. Itu kita happy bahwa kemudian kita sudah bekerja, happy dalam artian kita sudah melakukan upaya gitu. Meskipun hasilnya belum happy, tapi bahwa kita ini bukan diam saja gitu Mbak ya, bahwa kita sudah melakukan sangat banyak. Saya tahu dinasnya beliau ini luar biasa, volume pekerjaannya luar biasa, usaha-usahanya gitu. Tapi memang ini persoalan yang sifatnya sistemik, nggak mungkin dibebankan hanya kepada beliau saja, dinas beliau saja. Ini persoalan sistemik. Kayak misalnya bagaimana kita mengedukasi keluarga, kan tadi persoalan misalnya kayak memutuskan menikah umur berapa. Tadi rekomendasi BKKBN telah beliau singgung di depan ya. Laki-laki direkomendasikan umurnya 25, perempuan umurnya 21. Itu kan rekomendasi ini bagaimana keluarga bisa mengimplementasikan. Ini kan pemerintah nggak mungkin Mbak campur tangan langsung datang ke keluarga-keluarga, ini harus 25, ini harus 21, kan nggak bisa. Itu kan ayah, ibu kan gitu. Nah ini kan berarti keluarga, ayah ibu itu yang mereka harus bisa mengimplementasikan berbagai kebijakan-kebijakan, misalnya tentang pembatasan umur, tentang pendampingan pranikah, mau dititipkan ke siapa. Hari Minggu kemarin, Bu Kadis, kebetulan anak keempat saya menikah, anak perempuan. Itu kan saya tanya pada saat proses dia mengurus administrasi pernikahan ya. Kamu disuruh ikut susatin nggak, kursus calon pengantin nggak? Iya gitu. Berapa lama kursusnya? Ya kira-kira 3 jam. Terus berapa materi? Ya kira-kira 2 materi, terus kemudian ditambah dengan e-book. Oke, itu kan KUA sudah melakukan, tetapi kan itu tentu tidak cukup gitu ya, bahwa susatin yang hanya sebentar itu lalu untuk menempuh perjalanan kehidupan yang sangat panjang gitu. Oleh karena itulah memang kita harus memberikan pembekalan kepada keluarga-keluarga itu agar mereka yang bisa mendampingi putra-putrinya. Saya bikin edukasi untuk masyarakat itu misalnya kayak begini Mbak. Mengundang orang tua yang punya anak sudah mulai masuk dewasa, ditemukan dengan anak-anaknya dalam satu forum, untuk kemudian kita ngobrolin tentang bagaimana sih proses menuju pernikahan itu, yang semuanya mengerti, orang tua dan anak ini menjadi satu pemahaman. Apa yang harus mereka lakukan? Kayak misalnya contoh kekerasan itu kan bisa terjadi dalam bentuk misalnya
orang tua maksakan kamu harus nikah dengan ini, itu kekerasan. Atau anak yang memaksakan, saya harus nikah dengan ini dan nggak konfirmasi ke orang tua gitu. Ini kan kekerasan-kekerasan model seperti itu. Ini kan harus dihindari sejak awal. Tidak boleh ada pemaksaan-pemaksaan kehendak seperti itu. Nah, lagi-lagi Mbak, kuncinya itu edukasi. Memang harus edukasi. Oke, baiklah. Itu sudah masuk kekerasan ya ternyata ya. Bukan hanya kemudian physically saja, tapi bagaimana kemudian tidak sepaham dengan orang tua, tidak ada komunikasi, dan memaksakan kehendak itu juga termasuk kekerasan. Artinya teman-teman ini juga mesti ngerti Pak, sebetulnya konsep keluarga yang sehat. Ada nggak sih Pak ciri-ciri keluarga sehat gitu? Jadi, kalau kita perhatikan sehat itu kan ada sehat fisik, ada sehat mental ya, secara umum begitu ya. Kalau sehat fisik, calon pengantin ini disuruh untuk ngecek. Lebih gampang tahu kita fisik lah. Tapi kalau keluarga yang sehat sendiri kesehatan mental apa? itu, kalau di DIY sudah mulai ada psikolog masuk ke puskesmas hingga Hipokades, itu kemudian salah satu upaya ya, tentu saja itu hanya salah satu upaya bahwa calon pengantin juga mendapatkan konseling, mendapatkan bimbingan dari para psikolog yang ada di puskesmas. Meskipun sepertinya belum semuanya ya, bukan belum semuanya. Artinya Pak Nyun Sewu, keluarga yang sehat itu dikatakan bukan keluarga yang tidak berkonflik sama sekali kan, tetapi dia mampu untuk menyelesaikan konflik-konflik itu. Dalam bahasa agama Islam itu kan kita suka mengatakan keluarga sakinah gitu Mbak ya. Salahnya orang memahami keluarga sakinah itu seakan-akan keluarga yang tanpa konflik. Keluarga sakinah itu keluarga berkonflik karena tidak satupun keluarga yang tidak berkonflik. Karena kalau dalam agama Islam itu bahkan di rumahnya Nabi Muhammad itu ada konfliknya gitu. Jadi beliau mengajarkan bagaimana cara untuk memanage konflik. Jadi nggak pernah ada contoh kekerasan. Misalnya Aisyah, istrinya Nabi itu mengatakan begini, Nabi itu nggak pernah menggunakan tangannya untuk memukul siapapun. Nabi nggak pernah memukul istrinya, nggak pernah memukul anaknya, nggak pernah memukul pembantunya, nggak pernah. Jadi kata istrinya, kata Aisyah, tangannya Nabi digunakan memukul itu kalau sedang ada peperangan karena ada musuh perang ya, kayak dulu Indonesia melawan penjajah misalnya gitu ya. Ini Nabi juga dulu ketika berperang dengan pihak-pihak yang itu dianggap sebagai musuh itu baru memukul karena itu musuh. Tapi kalau orang-orang terdekatnya nggak ada ceritanya Nabi itu memukul. Makanya kalau yang datang ke tempat kami levelnya sampai KDRT yang sangat parah gitu ya, terus istri mengadu dengan bentuk penyiksaan yang mengerikan gitu ya. Kita tidak pernah membayangkan seorang laki-laki membegitukan perempuan, membegitukan istrinya. Saya ketika suaminya mau diajak konseling, itu saya sudah bersyukur. Ini mau itu alhamdulillah sudah mau datang gitu ya. Saya tanya gini Mbak, pertanyaan saya kepada laki-laki yang tukang mukuli istrinya itu ya, saya bilang gini, kamu Islam? Iya Islam. Nabimu siapa? Saya bilang gitu. Kalau Nabi kami itu Muhammad, mustahil kami itu mukuli istrimu. Mustahil kamu mukuli anakmu gitu. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan itu. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan itu kan keluarga sehat itu, dia ketika berbeda pendapat, itu dia mengerti bahwa beda pendapat itu wajar. Ketika dia berbeda pendapat, dia mengerti bahwa yang harus dicari itu adalah solusi. Bukan lari dari persoalan. Jadi karena kita nggak mungkin untuk menghindarkan diri atau melarikan diri dari masalah, nggak mungkin. Yang harus disiapkan oleh semua anggota keluarga itu adalah kalau ada masalah dihadapi. Jadi kesiapan menghadapi masalah, kesiapan untuk menemukan cara keluar dari masalah dengan cara sebaik-baiknya. Bukan ilmu menghilang dari masalah itu Mbak ya, atau menghindar dari masalah itu nggak mungkin terjadi gitu. Baiklah. Nah itulah yang dengan kata lain kita bisa memanage konflik itu, yang mencari solusinya, itu dia. Ya kan? Tapi tidak tanpa adanya kekerasan, tapi tidak semudah itu. Oke, baiklah. Semanungun Pak Cah. Ya, Bu Kadis, apa saja upaya DP3P2 untuk ini ya? Saya yakin sudah banyak yang Ibu lakukan, tapi pemirsa perlu tahu ya, supaya ada DP3P2 itu fungsinya untuk ini. Monggo silakan Bu. Jadi pertama edukasi tadi ya, edukasi pendewasaan usia perkawinan itu segala macamnya, baik fisik maupun yang psikis tadi gitu. Artinya apa saja yang harus disiapkan. Termasuk itu terkait dengan kesehatan tadi ya, karena organ reproduksi itu kan juga perlu matang dulu sebelum nikah gitu. Itu ada usia-usia seberapanya gitu. Tetapi yang penting adalah menyadarkan tadi Mbak Indah bahwa kedua pasangan yang mau menikah ini itu kan berasal dari pengasuhan keluarga yang berbeda. Pasti
pengasuhannya berbeda Polanya tadi, beda itu ya, akan Bu? membawa sesuatu gitu ya. Ketika mereka menikah itu kan harus adaptasi. Nah biasanya kan adaptasi itu yang kurang berhasil, apalagi bila ditambah dengan ketidaksiapan yang lain tadi, gitu ya. Ekonominya belum siap dan sebagainya. Tadi disampaikan Pak Cah bahwa ada usia-usia honeymoon gitu ya, bulan madu tadi. Tetapi memang ada permasalahan yang perlu untuk kemudian harus dibicarakan ya di masyarakat kita begitu. Pertama, ketika akan menikah tadi apakah sudah siap? Misalnya sudah punya rumah sendiri, sudah punya penghasilan gitu ya. Atau masih harus tinggal dengan orang tua atau mertua. Nah itu kan nanti bisa juga kemudian timbul masalah-masalah bedanya. Karena harus adaptasi ke keluarga yang berbeda lagi tadi, tidak hanya terhadap pasangan tapi terhadap keluarga yang lebih besar gitu. Nah itu seringkali juga ada menimbulkan masalah-masalah itu yang mempertajam konflik. Kemudian juga pengasuhan yang berbeda tadi itu juga ada kalanya ada luka-luka psikologis gitu ya yang dibawa oleh kedua pasangan dari itu. Keluarga ya sebelumnya. Misalnya yang satu berasal dari keluarga yang sudah sangat biasa ada kekerasan fisik misalnya atau kekerasan verbal bahkan gitu. Nah, ketika diasuh dalam keluarga yang seperti itu kan akan terbawa sampai dewasanya sampai kemudian menikah dengan orang lain tadi. Nah, luka-luka fisik ketika dia di dalam masa pengasuhan itu kecenderungan untuk melakukannya terhadap orang lain kan tinggi juga potensi-potensi itu. Nah, kalau sebelum menikah, sebelum berkeluarga dengan orang lain tadi, itu tidak dibereskan dulu, misalnya ke psikolog tadi ya. Saya sebetulnya muncul ya, Bu? Iya. Maka memang sebaiknya tidak hanya edukasi pranikah yang di KUA atau di gereja dan sebagainya, tetapi mencari tahu apakah ada luka-luka psikologis yang dibawa. Gitu, yang masih ada, gitu, yang kemudian bisa muncul melakukan perilaku kekerasan terhadap pasangan, gitu. Beresin dulu. Gitu. Yang kedua adalah supaya adaptasi berhasil itu harusnya dibicarakan dulu dan menyepakati dulu hal-hal yang memang sangat krusial di dalam nantinya berkeluarga. Misalnya, apakah si calon istri tadi masih boleh bekerja? Atau yang kedua tadi disampaikan Pak Cah, akan punya anak di tahun pernikahan yang keberapa? Gitu. Akan tinggal terpisah dengan orang tua atau tidak? Iya, itu kan harus dibicarakan. Kemampuan keuangannya seberapa? Gitu. Untuk kemudian bisa melakukan itu. Nah, kemudian menyepakati, kesepakatan itulah yang penting. Jadi harus ada kesepakatan yang disepakati bersama tadi sebelum menikah. Gitu. Nah, kemudian ini nggak tabu lagi. Ya Bu ngomong kayak gitu? Nggak tabu, harus tanya penghasilanmu berapa dan sebagainya kan. Kemudian yang ada persoalan lain lagi Mbak Indah, Pak Cah, bahwa seringkali pasangan yang menikah itu kemudian pengen segera punya anak. Padahal banyak kerentanan di tahun-tahun awal pernikahan itu. Apalagi 5 tahun tadi ya, 5 tahun punya 2 anak Mbak. Dengan ketidaksiapan dan dengan adaptasi yang masih berjalan ini tadi. Nah, itu kan akan timbul masalah-masalah juga. Nah, seringkali di dalam budaya kita ya, kalau sudah menikah itu kan langsung ditanya, kalau belum punya anak, kok belum punya anak? Kapan, kenapa, dan sebagainya. Menimbulkan ketidaknyamanan sehingga seolah-olah begitu menikah itu harus kemudian punya anak. Padahal sebetulnya belum siap ya Pak Cah. Sehingga adaptasi pasangan aja belum siap, ekonominya belum siap, tapi kemudian sudah ada tanggungan anak, makin berat lagi gitu ya. Nah, ini yang dihadapi banyak keluarga-keluarga kita. Lebih-lebih nggak bisa memanage konflik ya. Akhirnya kemudian yang terjadi seperti itu. Banyak korban tadi Ibu mengatakan sebetulnya yang lapor sama nggak lapor itu kan banyak gitu ya. Apa yang Ibu lakukan supaya ini menekan angka KDRT, tapi yang kemudian tidak mau lapor pun akhirnya mau lapor supaya dia tidak terus-terusan jadi korban dan semakin parah. Betul. Seperti Pak Cah ya, kami pun punya layanan gratis juga, yang online maupun offline. Ada telekonseling sahabat anak dan keluarga, itu yang online. Nggak ada liburnya itu pokoknya. Jam berapa aja? Jam berapa aja, 7 hari seminggu. Nah, seringkali juga warga kita itu mengaksesnya itu di tengah malam, dini hari, karena konflik, pas galau-galaunya Bu.
konflik mereka itu ya. membuat mereka tidak bisa tidur dan sebagainya gitu, bingung, bahkan ada yang pengen bunuh diri dan sebagainya gitu. Ketika konfliknya itu sudah sangat tajam. Ya. Kami juga menyediakan yang offline, pusat pembelajaran keluarga. Puspaga itu. Nah, pusat pembelajaran keluarga itu sebetulnya tidak hanya bisa diakses oleh orang yang sudah berumah tangga, tetapi yang remaja pun yang belum menikah tadi itu boleh. Tanya dan sebagainya. Saya berkeinginan untuk menikah di usia sekian gitu, itu apa saja yang harus saya siapkan gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah mendekati usia menikah, dia sudah punya calon dan sebagainya gitu, tanya juga itu calon saya itu begini, saya begini, kira-kira bagaimana ya gitu. Baik lagi kalau kemudian pasangannya juga diajak gitu ya, sehingga tadi mengassessment adanya luka-luka batin atau tidak itu penting dilakukan juga. Selesaikan dulu itu. Betul. Makanya sekarang kan banyak ya Bu layanan-layanan yang misalnya konflik-konflik ketika kita kecil itu diselesaikan dulu mungkin dengan teknik-teknik tertentu. Ini bagus ternyata ya. Nah tadi yang disampaikan Pak Cah tadi benar. Jadi kecenderungan orang melakukan kekerasan bahkan fisik tadi itu pasti ada bawaannya. Itu kalau tidak disembuhkan dengan terapi psikologis ya nggak sembuh-sembuh. Mengancam keluarga baru. Baiklah. Kita masih punya satu sesi, nanti kita lanjut lagi. Pemirsa tetap di tempat tenang, kami kembali sesaat lagi. Yang di masyarakat. Tadi Ibu katakan teleponnya tuh banyak loh yang tengah malam gitu, mungkin pas lagi galau-galaunya atau nggak bisa tidur harus ditemani dan lain-lain. Bahkan yang tadi sempat diingatkan kita bahwa selesaikan dulu masalah yang ada di masa kecil kita supaya besok pernikahan kita justru selamat. Jangan jebloknya itu pada saat kita berkeluarga. Jadi Pak, kalau cuman kecil kan meletup ya Pak, tapi kalau jeblok itu pasti besar gitu kan. Merapi. Pak, tadi Bapak sempat katakan juga ada sesuatu yang harus dilakukan, selesaikan masa kecilnya. Ini Ibu yang kasih tahu ke kita ya. Ini penting ya Pak dilakukan. Ada treatment-treatment yang bisa diambil oleh masyarakat supaya selesai dulu. Jadi kita buka lembaran baru itu lembaran yang bahagia gitu. Di ruang konseling itu kita menemukan pasangan-pasangan muda. Menikah baru 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun. Tapi mereka berkonflik dalam bentuk yang bukan bertengkar kayak orang bertengkar gini, tapi misalnya dalam bentuk pembangkangan atau pengabaian. Contohnya misalnya istri sejak malam pertama nggak mau disentuh sama suaminya gitu, misalnya. Kemudian atau suami tidak mau menyentuh istrinya gitu. Ini kan kalau kita lihat mesti ada sesuatu. Pengantin baru harusnya seneng, harusnya honeymoon. Tapi ternyata sejak malam pertama sudah terjadi gejala seperti itu, dan ketika kami lihat ini mesti ada yang kami menyebutnya KLB, kejadian luar biasa. Mesti ada latar belakang kejadian luar biasa yang kalau seandainya kita asesmen akan ketahuan. Nah begitu mereka datang ke ruang konseling, kita asesmen, benar Mbak, itu karena misalnya ini si perempuannya nggak mau disentuh sama suaminya. Rupa-rupanya selama dia bersama orang tuanya selalu melihat adegan kekerasan yang ditampilkan oleh ayah kepada ibunya. Sehingga dia ketika sekolah kemudian oleh orang tuanya dipesantrenkan, dia jarang di rumah karena di pesantren. Itu di pesantren dapat lingkungan baik, dia merasa baik-baik saja. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang sering disebut sebagai alam bawah sadar. Semua yang dilihat oleh anak-anak, semua yang direkam oleh anak-anak itu nggak hilang, tapi tersimpan di alam bawah sadar. Ketika dia mendapatkan lingkungan yang baik, kayak di pesantren, temannya baik, maka dia bisa menghilangkan ini saja. Baik-baik jadi saja. Seakan-akan baik-baik saja. Sampai proses menikah, seakan-akan baik-baik saja. Kayak permukaan danau yang tenang, tapi ternyata di dalamnya banyak batu-batuan gitu. Nah begitu dia sudah menikah, pada hari di mana dia menikah baru nyadar, aku sekarang istri. Bagaimana nanti kalau kayak ibuku dipukuli ayahku, itu ketakutannya luar biasa. Itu tidak hilang. Tidak hilang. Nah itulah sebabnya maka kita selalu menyarankan kepada calon-calon pengantin untuk mereka sebelum memutuskan hari pernikahan, mereka masing-masing melakukan assessment kepada ahli. Apakah dalam dirinya itu ada luka pengasuhan, apakah dalam dirinya ada trauma-trauma masa lalu. Yang itu belum selesai. Kadang-kadang dia nggak nyadar, Mbak. Kadang-kadang dia tidak tahu. Makanya begitu kita lihat orang yang sudah menikah, kemudian melakukan kekerasan kepada istrinya, memukuli istrinya sampai mengerikan kadar pukulannya itu. Karena itu dia begitu. tidak melakukan itu. Nah, ketika kita tanya, kenapa
kamu melakukan itu ternyata adalah imbas dari masa lalu dia sering melihat kekerasan-kekerasan, dia sendiri mengalami kekerasan, dia sendiri mengalami pukulan-pukulan dari orang tuanya yang ternyata itu belum diselesaikan. Nah, belum selesai inilah yang menjadi masalah. Baiklah. Tapi kalau nanti ketakutannya Pak, kalau melakukan assessment akhirnya nggak jadi nikah Pak. Ternyata masalahnya banyak gitu. Jadi nggak gitu. Ada pendampingan ya Mbak ya. Di dinas juga ada, di tempat kami juga ada pendampingan untuk mereka yang memang membutuhkan, karena untuk contoh menyelesaikan trauma itu nggak bisa sekali konseling, dia harus pendampingan. Nah, pendampingan ini itu kayak satu paket, menghilangkan trauma healing satu paket itu sampai selesai Mbak. Artinya tidak perlu khawatir bahwa teman-teman ketika terjadi sesuatu di masa lalunya lalu kemudian nggak jadi menikah, itu beliau bercanda ya. Tapi itu sesuatu yang nantinya bisa diselesaikan secara bertahap sampai benar-benar hilang. Nah, begitu kemudian sudah direkomendasikan ini hilang gitu ya, maka silakan. Gitu. Jadi artinya itu bisa disembuhkan. Bisa. Jadi justru assessment ini langkah yang harus diambil supaya keluarga Anda selamat. Karena ini ibadah terlama kalau kita bicara soal pernikahan. Penting adalah kesadaran setelah assessment tadi dan paham bahwa diri saya itu ada sesuatu yang harus saya selesaikan. Ya sadar diri untuk kemudian menyelesaikan itu sampai selesai gitu. Ya, baiklah. Ya, ini punya program itu luar biasa bagus ya, supaya masyarakat juga bisa menjadi tahu kemana dia harus melangkah ketika itu terjadi dalam keluarganya. Tapi yang banyak terjadi itu denial, Mbak. Oh, nyangkal ya? Nyangkal. Oh, itu. Berasa aku baik-baik aja kok gitu. Kamu yang penyebab aku marah dan sebagainya gitu ya. Oh iya, padahal bisa jadi dua-duanya semuanya seperti itu. Oke, baiklah. Ya. Oke, peran masyarakat dan lingkungan penting ya Bu Kadis. Bu Kadis selama ini juga ketika sosialisasi ini mengajak setidaknya aparat-aparat yang ada di RT, RW, kelurahan itu untuk aware terhadap peristiwa-peristiwa yang menyebabkan KDRT. Apa yang Ibu lakukan? Nah, kenapa kami turun sampai ke kelurahan-kelurahan dan sebagainya itu juga termasuk melibatkan dari aparat kelurahan, tokoh-tokoh, PKK dan sebagainya itu supaya konselor-konselor keluarga ini itu kemudian bermunculan sampai ke tingkat kelurahan, gitu. Memperdekat gitu ya, mendekatkan. Dan karena memang seharusnya banyak sekali yang perlu dikonselingi tadi, paling tidak bagi-bagi tugas begitu ya sampai ke tingkat kelurahan itu. Dan warga masyarakat kan tidak semuanya bisa mengakses agak jauh gitu ya, ke Puspaga atau ke Pak Cah gitu ya. Tapi kalau itu muncul kemudian Puspaga atau konselor-konselor di tingkat kelurahan itu kan akan lebih mendekatkan, lebih mempermudah. Gitu. Apalagi keluarga yang sudah punya anak-anak kecil, bayi dan sebagainya gitu kan akan lebih mudah untuk mengakses yang berdekatan dengan domisilinya gitu. Harapan kami begitu sehingga tangannya menjadi panjang sampai kemana-mana gitu. Meskipun itu kemudian juga bisa sistem rujukan. Jadi kalau permasalahannya sudah berat memerlukan bantuan dan di situ kecamatannya belum ada puskesmas yang ada psikolognya misalnya, itu kan kemudian bisa dirujuk ke Puspaga di kabupaten kota bisa, langsung ke provinsi juga bisa gitu. Nah, itu yang kami harapkan. Artinya pertama adalah assessment itu penting. Kalau sudah terlanjur keluarga juga assessment itu penting. Sadar kalau ada masalah. Yang ketiga yang paling penting lagi setelah sadar punya masalah tadi, mengakses layanan sehingga masalah itu tidak makin meruncing, gitu ya. Karena bagaimanapun tujuan berkeluarga itu kan penting untuk diselamatkan, gitu ya. Keluarga itu harus berkualitas. Nanti kalau punya anak juga harus berkualitas mengasuhnya, sehingga si anak nggak memiliki luka-luka pengasuhan lagi, gitu ya. Nggak kemudian berantai, gitu ya, terus-menerus terjadi, gitu. Itu Mbak. Oke, baiklah. Bu, kalau orang mengakses ke layanan-layanan panjenengan, ini kerahasiaan dan sebagainya dijamin? Kerahasiaan terjamin. Ya. Itu sudah dipegang. Dan kami pun Pak Cah juga Mbak Indah, karena ternyata laki-laki itu kadang-kala spesifik gitu ya. Tidak bisa dengan konselor perempuan. Tidak bisa dikonselingi misalnya dalam ruang tertutup gitu. Dia stres gitu ya. Sehingga kemudian kami pun punya konselor-konselor yang laki-laki. Bahkan konselingnya ya Pak Cah tidak di ruang tertutup. Kami sebetulnya menyediakan ruang-ruang kedap suara gitu ya untuk konseling. Seandainya mau nangis, mau teriak-teriak itu nggak kedengaran sampai keluar gitu. Tapi ketika laki-laki menghendaki suasana yang lebih santai supaya dia bisa keluar curhatannya gitu, ya bisa kemudian di tempat yang terbuka sambil ngopi, sambil ngerokok, itu baru kemudian keluar semua permasalahan yang kemudian dia curhatkan kepada konselor laki-laki.
Oke. Nah, itu kami lakukan, Mbak Indah. Karena bagaimanapun keluarga itu harus berkualitas, harus harmonis. Masalah harus selesai tadi. Segala cara ditempuh. Tidak hanya online, tapi offline, menyediakan konselor laki-laki dan sebagainya. Oke. Keren sekali ya. Bahkan program kami pun nama-namanya menjadi kemudian fokus-fokus pada laki-laki tadi. Misalnya? Lanang Tenan, gitu ya, sampai ke desa-desa ini programnya baca juga kami. Ya. Oh, apa itu? Ya, bagaimana menjadi laki-laki sejati, gitu. Jadi suami yang baik, termasuk ayah yang baik. Tidak melakukan KDRT tadi, dan kemudian konselor laki-laki tadi. Di tempat kami aja sekarang juga karena seperti kata Bu Kadis, karena ada orang yang nggak bisa Mbak di ruang konseling yang insecure ya dia ya? Kami punya ruang konseling yang biasa dipakai konseling, yang standarnya ruang konseling. Tapi memang ada yang nggak bisa begitu. Makanya sekarang di tempat kami itu, kami bikin satu ruang baru lagi, desainnya kafe, Bu Kadis. Jadi kafe, bener-bener kafe gitu. Desainnya kafe gitu. Jadi kalau nanti Mbak Indah ke tempat kami, kami ajak masuk ke situ tidak menyangka kalau itu ruang konseling. Orang akan mengatakan, tetangga saya bilang itu kafe gitu. Karena memang kafe bentuknya gitu. Tapi itu ruang konseling sebetulnya. Yang perlu orang tahu juga adalah KDRT itu ada ancaman hukum ya, Bu? Iya, semua ada. Undang-undangnya kan ada juga yang khusus bahkan PKDRT ya, undang-undang itu. Penelantaran anak tidak memberikan nafkah setelah putusan cerai itu juga bisa dituntut hukum. Betul. Meskipun banyak juga yang kemudian mengakses pada kami gitu ya, klien-klien itu yang tidak mau mempermasalahkan itu karena wes wegah ketemu lagi dengan mantan gitu ya. Wegah ketemu lagi dan sebagainya. Tetapi si anak kan memerlukan solusi-solusi untuk hidupnya begitu ya. Baiklah, Matrus Mahanuwandi ini luar biasa sekali. Pak Cah, apa sih Bapak yang mau pesankan untuk teman-teman, terutama untuk mereka yang mau berkeluarga ya Pak, supaya terhindar dari KDRT dan lain-lain Pak? Iya, jadi teman-teman sekalian, orang setelah hidup berumah tangga itu kalau dalam teorinya Duval Miller itu akan melewati 8 tahap. Nah, setiap tahapannya itu... Pak Nyon Sewu, 8 tahap itu apa Pak? Tahap pertama itu yang baru menikah, belum punya anak. Tahapan kedua setelah lahir satu anak, anak pertama lahir. Kemudian tahapan ketiga ketika anak pertama itu sudah masuk preschool, TK, playgroup. Tahapan keempat ketika anak pertama sudah masuk SD. Tahapan kelima ketika anak pertama sudah masuk remaja, SMP, SMA. Tahapan keenam ketika anaknya sudah mulai dewasa dan mandiri. Kemudian tahapan ketujuh ketika semua anak di rumah itu sudah lepas dari keluarga karena sudah punya kehidupan sendiri-sendiri. Sehingga di rumah tangga inti tinggal bapak, ibu. Anak-anaknya sudah kemana-mana gitu. Dan tahapan ke-8 ketika tinggal satu orang. Bapak ibu ini salah satunya situ tinggal satu orang. Aduh, sedihnya. Dari 8 ini, teman-teman sekalian, itu semuanya punya yang namanya tugas perkembangan. Ini penting untuk Anda semuanya yang belum menikah ya. Anda jangan menyangka bahwa menikah itu nanti aku dengan kamu bersenang-senang seperti kata Mbak Indah di depan tadi ya. Kita senang-senang terus gitu. Tapi menikah itu artinya apa? Anda harus siap menjalani tugas perkembangan yang berbeda-beda. Dari satu tahap ke tahap berikutnya. Dengan psikologi yang kadang-kadang sangat berbeda. Contoh nih, kalau anak pertama lahir, itu berarti orang tua masuk tahapan kedua. Dia menggendong anaknya, memeluk anaknya, menciumi anaknya gitu. Tapi tahapan ke-6 seperti saya orang tua level 6, itu saya mulai namanya launching family. Saya melepas anak saya. Saya nggak boleh ngerangkul lagi dengan seakan-akan kamu anakku, kamu sudah menjadi milik suamimu gitu. Jadi pada waktu itu saya harus menegakkan anak saya, harus saya tegakkan. Mungkin dia konflik, saya harus menegakkan dia belajar menyelesaikan konflik dengan suaminya. Mungkin dia nggak punya uang, dia harus belajar bagaimana cara mengatasi nggak punya uang itu gitu. Saya nggak boleh intervensi, nggak punya uang, nih tak kasih uang. Kalau ada konflik ini ke sini. Kalau seperti itu nanti dia nggak pernah dewasa. Maka launching family itu artinya saya sebagai orang tua menegakkan kamu. Bayangin ketika level 2, level 3, level 4 kita masih bersama terus dengan anak-anak. Saatnya level 6 saya harus melepas kamu nak. Jadi ini sesuatu yang kalau di masyarakat kita tidak sadar tentang tugas perkembangan di level mana dia berada, itu yang muncul adalah konflik. Jadi konflik itu muncul salah satu sebab muncul konflik itu adalah karena tidak menjalankan tugas perkembangan sesuai dengan levelnya dia itu. Konflik menantu-mertua itu karena mertuanya belum berperan sebagai orang tua level 6. Dia belum menjalankan tugas perkembangan level 6. Sehingga akhirnya dia masih intervensi sampai yang teknis-teknis ke anaknya. Nah, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, tugas semua dari kita. Ini pesan saya kepada Anda semuanya yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Sadari
tugas perkembangan kita masing-masing sesuai dengan levelnya belajar ya. Gitu. Oke, baiklah. Jadi berkeluarga itu belajar seumur hidup. Betul. Tetapi juga Pak Cah, Mbak Indah, itu ada kecenderungan sekarang perceraian di atas usia perkawinan 20 tahun. Great divorce. Ya. Ternyata ketika didalami begitu ya, selama menikah itu tadi, itu memang ada banyak konflik, tetapi teredam dengan diam dan sebagainya. Gitu ya. Karena punya anak tadi, bagaimana supaya keluarga itu tidak pecah gitu. Tapi ketika si anak itu sudah kemudian berkeluarga, sudah dewasa, bekerja dan sebagainya, yang tadinya diam tapi ngenes gitu ya, itu kemudian memutuskan untuk saya pengen bahagia. Ya, betul. Sehingga kemudian meminta cerai gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan juga sebetulnya. Gitu. Sehingga apapun konflik itu tidak diredam dengan diam, tetapi diselesaikan. Ya, pada level usia perkawinan berapa saja. Dan sebaiknya tetap utuh keluarga. Baiklah. Ya, kalau masing-masing dari setiap anggota keluarga ini sadar akan perannya masing-masing, mengkomunikasikan dengan baik, ya mudah-mudahan benar-benar lenting ya. Ketahanan keluarga itu menjadi milik kita bersama gitu. Tapi bagaimana kemudian tadi sesuai dengan tema kita, persiapan hidup berkeluarga mencegah KDRT, itu yang sudah dilakukan teman-teman dinas, dibantu oleh mitra yang kemudian bekerja sama. Bu Kadis, tugasnya tidak akan pernah gampang. Waktu ke waktu selalu punya masalah yang luar biasa, tapi harapan kami Ibu, Bapak, dan semua tim yang ada di sana punya energi yang luar biasa ya. Sehat terus ya, supaya kemudian bisa mengampu seluruh masyarakat di DIY, supaya keluarganya baik-baik saja. Terima kasih. Ketemu lagi next episode karena pasti banyak yang harus kita bahas di sini. Sukses selalu. Matur nuwun. Iya. Ya, pemirsa dimanapun Anda, bicara soal keluarga memang selalu membuat kita itu menjadi berpikir ulang gitu ya. Untuk, jangan-jangan saya belum melakukan ini. Jangan-jangan anak saya masih perlu nasihat yang ini. Jangan-jangan kita harus segera memperbaiki. Kita harus menyembuhkan luka-luka masa lalu juga. Nggak ada telatnya kalau Anda mau di-assessment lagi. Supaya ini bisa menjadi keluarga yang utuh selamanya. Seperti Bu Kadis tadi katakan ya mudah-mudahan utuhlah saklawase gitu. Oke, keluarga yang harmonis tentu saja dengan usaha yang sangat luar biasa, komunikasi yang baik, saling menjaga, dan kalau ada masalah kita manage bersama cari solusinya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya Indah Adina pamit, kembali bersua di next episode. Terima kasih, selamat malam, salam Indonesia. Mana Bu?